Salam olahraga. Baik, dimanapun Anda berada, sahabat olahraga, ketemu lagi sama saya Adir Nali ya. Dan di pagi hari ini kami sudah kedatangan ada Ketua Perbasi Jawa Barat, yaitu Bapak Eprianto. Ya, selamat pagi Pak Epri. Selamat pagi, Ya, salam olahraga. Ya. Semoga teman-teman yang ada di seluruh Indonesia dan Jawa Barat, khususnya Kota Bandung, sehat-sehat selalu. Ya, gimana kabarnya nih? Alhamdulillah, sehat-sehat selalu Pak Di. Dengar-dengar mau umroh ya? Ya, insya Allah nanti. Lagi sibuk-sibuknya, tapi umroh dulu nggak apa-apa. Ya. Dan selain Pelatdan ini Perbasi bola basket Jawa Barat, 3x3 dan 5-on-5 ya. Sekarang lagi Pelatda. Kesibukannya selain itu kemana saja nih, Pak? Ya biasa, kesibukan masih biasa cari nafkah buat keluarga kan, begitu ya. Iya. Itu salah satu kesibukannya selain mengurus organisasi. Tentunya juga mengurus rumah ya, karena di rumah ada keluarga, ada anak, ada istri begitu. Jadi semuanya harus diurus, punya porsi yang cukup buat masing-masing dan untuk semuanya gitu Pak Adi. Supaya semuanya berkeadilan. Tapi Ricis gimana nih? Aman-aman aja kan? Ya biasa aja, normal aja. Baik-baik aja. Jadi ketuanya ini Pak Epri ini kan ya pengusaha juga ya. Ada Ricis, makanan-makanan ringan ya? Ya ada termasuk itu dan banyak hal lagi lah. Jadi senang dong ini, atletnya senang ya? Dikasih Ricis terus atau gimana? Oh enggak juga, karena gini. Sesuai yang kemarin kita sempat bahas juga mengenai makan dan minum. Jadi atlet-atlet juga memang harus dapat asupan yang betul-betul baik begitu ya. Jadi memang makanannya harus yang fresh, yang pagi ini masak dan pagi itu juga harus dimakan oleh mereka begitu. Gitu sih Pak Adi. Jadi ya mereka akan lebih kita happy-kan dengan asupan gizi yang baik. Kalau motor-motoran gimana masih? Ya, alhamdulillah untuk motor-motoran sampai dengan hari ini masih naik motor. Tapi karena ini juga sudah menjelang Ramadan ya, jadi sebentar off dulu lah. Mungkin motoran-motoran lagi nanti setelah Lebaran begitu Pak Adi. Betul. Luar biasa ya. Ya, baik. Dan ini Pak Eprianto ini sangat luar biasa, dan ini bisa jadi di PON 21 cabur bola basket ini ya menjadi yang dulunya tidak mendapatkan medali emas dan sekarang targetnya 4 medali emas. Ini sangat luar biasa ya. Putra putri 3x3 ya, dan juga 5-on-5 ya. Dan ini sejarah juga kalau seandainya basket Jawa Barat dipegang sama Pak Epri mendapatkan 4 medali emas. Dan sekarang pelatdanya berapa ini? Berapa atlet Pak Epri? Kalau untuk Pelatda masih sama seperti yang tahun lalu. Untuk yang 5-on-5 itu ada sekitar 30 long listnya. Lalu juga yang latihan itu sekitar 30-an juga. Lalu untuk yang 3x3-nya sendiri itu sekitar 12 atlet yang ikut terlibat di dalam Pelatda itu. Jadi sejumlah itu Pak Adi untuk Pelatda. Saya dengar-dengar ini Pelatdanya berbeda ya, ada yang di Cirebon dan juga ada di Bandung ya? Betul, jadi kita memang supaya fokus dan sebagainya kita pecah menjadi 2 lokasi. Yang untuk 3x3 sendiri ada di Kota Bandung, kita menggunakan GOR Pajajaran. Lalu untuk yang 5-on-5 kita gelar di GOR GMC Cirebon. Jadi kita untuk yang di Cirebon sendiri atau yang 5-on-5 sendiri itu didukung penuh oleh GMC Sport. Gitu. Jadi GMC Sport itu adalah salah satu klub bola basket yang dimiliki oleh Kota Cirebon. Begitu. Berarti sudah aman ya kalau Pelatda ya? Ya, alhamdulillah aman. Ya memang sih cabur-cabur sekarang menjerit masalah ya lagi hangat-hangatnya ini masalah Mamin. Ya. Dan mungkin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat ini anggarannya belum cair juga. KONI juga ya belum cair ya dikarenakan ya Provinsi Jawa Barat belum mencairkan dana tersebut, dan ini tanggung jawab KONI Jawa Barat juga ya mencari vendor lah, mencari orang ketiga. Menurut Pak Epri sendiri, cabur bola basket nih ya, cabur bola basket gimana nih masalah Mamin ya? Iya, saya kira kalau untuk di basket tidak ada masalah. Makanya kemarin dengan opsi-opsi misalkan
akan disuplai oleh vendor vendor KONI gitu. Saya kira tidak ada masalah. Yang penting saya selalu bilang bahwa tujuan utamanya tercapai. Karena dalam hal ini kita bicara siapapun yang mensuplai itu kan bukan untuk keuntungan perorangan. Tentunya itu adalah untuk keuntungan para atlet dan juga cabang olahraganya. Nah, beda halnya kalau memang ada orang-orang yang ingin mencari keuntungan dari kegiatan makan dan minum itu, gitu ya. Barangkali dia punya perusahaan catering dan sebagainya. Ya mungkin saja itu akan menjadi kendala. Tapi kalau di olahraga bola basket khususnya, karena kita tidak punya kepentingan bahwa kita juga pengen berbisnis soal makanan dan sebagainya, saya kira itu bukan menjadi hal yang krusial, bukan menjadi isu yang harus dibesar-besarkan begitu ya. Saya kira yang terpenting dan yang paling utama atlet kita tidak kekurangan makan dan minum, itu yang paling penting menurut saya. Ya mungkin ini harus ada penjelasan lagi ya dari KONI Jawa Barat, pemotongan uang Mamin. Ya KONI Jawa Barat kan pernah menyampaikan bahwa dari satu atlet itu 125 dan dipotong 20.000 itu untuk pajak dan lain-lain. Ya jadi istilahnya para cabur ini Pak Ketua atau Pak Efri jadi terima bersih saja. Jadi tidak mengurus masalah perpajakan, mengurus masalah administrasi yang lain. Ini menurut Pak Efri gimana? Iya, selama itu terjelaskan, selama memang itu ada perincian dan sebagainya, saya kira juga tidak ada masalah. Gini, KONI itu adalah sebagai induk olahraga semua cabang olahraga. Nah, kalau kita atau saya khususnya itu cabang olahraga, maka kita itu sebetulnya hanya boleh disibukkan untuk urusan prestasi. Nah, tapi kalau kita masih disibukkan dengan urusan perpajakan, ya kita saja sudah cukup direpotkan, bukan direpotkan. Kita saja sudah dibebani dengan tanggung jawab untuk mengurus administrasi laporan. Artinya setiap uang yang masuk ke kita juga kan harus ada laporan. Ya selama memang itu perhitungannya clear, tidak ada menjadi masalah dan tidak memiliki risiko hukum, saya kira dan saya yakin bahwa KONI juga tidak akan mengambil atau tidak akan mencari keuntungan di situ karena KONI basisnya juga bukan organisasi profit. Artinya mereka saya yakin 100% tidak mau mengambil profit dari situ. Artinya kalau memang itu meringankan cabang olahraga dengan adanya pemotongan pajak dan sebagainya dan pajak itu adalah ketentuan pemerintah, buat saya sah-sah saja. Yang paling penting adalah bagaimana KONI bisa menjelaskan kepada seluruh cabur. Dan saya juga berharap kepada cabur-cabur yang lain atau ketua-ketua dan rekan-rekan yang lain juga bisa memahami itu. Jadi yang diambil adalah positifnya bahwa ini adalah tujuannya untuk meringankan kinerja organisasi cabang olahraga sehingga cabang olahraga fokus saja sama hat-trick kita yang akan kita capai di 2024 ini. Begitu, saya kira itu. Berarti mungkin saja setiap cabur berbeda ya. Porsi makannya. Seperti angkat berat. Porsi makannya berbeda. Terus juga gulat yang body contact kayak gitu ya. 125 itu sudah oke lah katanya ya. Untuk cabur gulat sendiri. Mungkin bola basket sendiri dengan 105.000 taruh saja 105.000 itu sudah cukup apa gimana? Iya, begini, kalau kita ngomongin cukup tidak cukup, itu kan sebenarnya ada aja yang bilang nggak cukup dan sebagainya. Tapi makanya ada namanya ilmu manajemen, bagaimana kita itu bisa memanage supaya segala sesuatunya itu bisa termanage dengan baik, begitu ya. Ya termasuk dalam hal penyediaan makan dan minum, 105.000 cukup atau tidak untuk 3 hari sekali. Saya rasa begini. Kita itu bisa bernegosiasi. Kalau misalkan kita bekerja sama dengan pihak vendor, kalau misalkan kita akan kerjakan sendiri, kita kan juga butuh supplier makanan begitu ya. Nah kalau ini dalam jangka yang panjang, dalam jumlah yang banyak, harusnya harganya bisa ditekan dari si vendor itu. Nah artinya 105.000 itu bisa mencukupi kebutuhan pagi, siang, dan malam untuk kebutuhan makan mereka. Begitu. Saya kira
itu juga sudah baik ya. Maksud saya sudah mencukupi. Lalu yang keduanya, kalau dari ya memang kadang-kadang ada yang berpikir praktis, ada juga yang berpikir kurang praktis. Saya ambil contoh begini. Kalau saya pribadi, saya sebagai ketua umum, kadang-kadang saya juga kepengen punya punya keterlibatan, nah, baik itu secara emosional maupun secara yang ekonomisnya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan contoh lah tahun 2023 kemarin, kebetulan persiapan babak kualifikasi untuk yang atlet 3x3 itu mereka ada di Wisma saya untuk penginapannya begitu ya. Jadi saya juga tetap menyediakan makan untuk mereka dan sebagainya. Itu kan sebetulnya hal-hal yang begitu bisa menambah asupan panganan yang dari tadi 105.000 itu per hari. Lalu yang keduanya biasanya kalau weekend saya juga mengajak mereka untuk makan di luar ya, itu baik itu di restoran atau di tempat makan lah intinya begitu. Setiap weekend ya? Setiap weekend. Waktu itu pada saat mereka kurang lebih 3 bulan itu setiap weekend itu saya lakukan seperti itu gitu ya. Itu khusus yang tidak pulang kampung ya, karena mereka kan juga punya kampung halaman selain Kota Bandung begitu. Jadi menurut saya Pak Adi, kembali lagi ke pertanyaan 105.000 cukup atau tidak, itu adalah tergantung bagaimana kita memanage si uang tersebut terhadap apa yang menjadi kebutuhannya begitu ya. Tapi sekali lagi ini adalah khusus di bola basket, karena saya tidak memahami kebutuhan makan dan minum atlet-atlet dari cabang olahraga yang lain, betul. Jangan sampai nanti statement saya ini seolah-olah mengeneralisir bahwa ini adalah statement semua cabang olahraga. Lagi-lagi itu kepada masing-masing cabang olahraga misalnya begitu. Ya ini bola basket saja ya, 105.000 menurut Pak Epri ya masuk ya. Maksudnya jadi tidak dibebani cabur ini atau ini tidak dibebani oleh masalah pajak harus ngurusin sendiri, terus juga administrasi harus ngurusin sendiri. Jadi ya kalau bola basket sendiri sih ini sangat setuju ya dengan adanya seperti ini ya. Ya Pak, dan sekarang kita berbicara tentang masalah atletnya. Hingga saat ini gimana nih atlet? Banyak juga yang ya istilahnya yang ngeluh masalah honor. Ya, ada yang berkeluarga dan ada yang belum. Yang kasihan ini yang sudah berkeluarga honor 2 bulan mungkin belum dicairkan, ada yang seperti itu. Ini dari cabur bola basket sendiri gimana? Memang kalau ngomongin ini agak sensitif sebetulnya Pak Adi ya, karena ini kan masalah hajat hidup ya. Mungkin ada juga atlet yang pendapatannya hanya dari olahraga, atau dia juga tidak ada bisnis yang lain gitu ya. Tapi kalau khusus di bola basket, karena bola basket sendiri itu memiliki batasan umur untuk atletnya. Nah, batasan umur untuk PON itu 23 tahun ya. Nah, artinya banyak dari mereka itu yang masih belum berumah tangga. Jadi mereka tidak memiliki tanggung jawab untuk itu. Sehingga kalau dari cabang olahraga bola basket sendiri itu tidak menjadi isu yang signifikan. Gitu ya. Artinya selama mereka makan dan minumnya ditunjang, mereka wismanya atau mesnya itu ada, saya kira itu bukan menjadi isu, karena mereka tidak harus menanggung keluarga begitu ya. Ya kalau di bola basket khususnya terkait dengan hal itu tidak menjadi masalah. Soalnya belum berkeluarga ya. Ya karena itu basket itu salah satu olahraga yang memang memiliki batasan usia. Begitu. Seperti bahwa masih bola basket sekarang. Angkat berat sekarang ya. Memang sensitif ya kalau misalnya sudah berkeluarga. Takutnya ini mengurangi untuk semangatnya para atlet ya. Pak Ketua. Ada juga ya, karena begini, namanya orang, salah satu spiritnya orang hidup itu kan untuk menafkahi keluarga. Nah pada saat dia terganggu menafkahi keluarga, bisa jadi itu akan menurunkan mental dan spiritnya dia. Betul. Gitu ya, itu sangat berpengaruh. Bisa jadi dia latihannya jadi males-malesan, sehingga nanti prestasinya tidak baik dan sebagainya. Nah itu yang paling berbahaya adalah sampai di level itu. Karena pada saat atlet dia sudah lagi tidak memiliki mental juara, susah untuk kita membangkitkan mental itu kembali gitu ya. Jadi memang kenapa
dari babak kualifikasi 2023 itu diusahakan tidak boleh ada jeda lama untuk pelatda berikutnya, persiapan PON ini, karena memang jeda yang lama ini juga akan berpengaruh terhadap mental dan fisik seorang atlet begitu. Makanya basket khususnya itu hanya stop di 2 bulan, itu di bulan Desember sama di bulan Januari kemarin. Nah sekarang di bulan Februari kita sudah mulai pelatda lagi. Itu akan berpengaruh secara mental, Mas Adi. Khususnya yang tadi masalah pendapatan begitu ya. Gitu. Ya jadi memang kalau pendapatan itu mental yang kena ya. Iya. Iya, ini kameramen kita juga ya. Udah 2 bulan tidak dapat pendapatan ya udah kayak gitu, mental yang kena. Ya, sahabat olahraga dimanapun Anda berada, kami masih tetap bersama Kang Eprianto lah ya, soalnya orang Bandung biasa dipanggil Akang. Dan cabur bola basket di Pelatda dan keseluruhan Mamin ya tidak ada masalah ya. Dan nah ini Kang Epri ya. Iya. Masalah kenapa bisa menargetkan 4 medali emas? Ya, apakah sudah terukur rival-rival dari Jawa Barat? Iya. Pada saat babak kualifikasi kemarin itu 3x3 maupun 5-on-5 kita ada namanya menurunkan tim pemantau. Tim pemantau itu tidak hanya memantau atlet-atlet kita dari Jawa Barat. Tim pemantau ini juga memantau dari provinsi lain. Nah, nanti dari situ mereka akan membuat resume sehingga kita bisa memetakan kira-kira Jawa Barat seperti apa gitu ya. Nah, jadi kita bicara target yang kita sampaikan kepada KONI dan sebagainya itu bukan tanpa dasar. Itu sudah ada dasarnya. Itu sudah memiliki pertimbangan dan sebagainya. Memang kadang-kadang begini. Yang menjadi kendala pada saat kita melakukan pemantauan di babak kualifikasi yang lalu, bisa jadi ada mungkin provinsi-provinsi tertentu yang mereka tidak melakukan hal itu 100%. Sehingga itu kadang-kadang yang tidak tercapture oleh kita. Nah, tapi yang tadi sekali lagi saya sampaikan bahwa pencapaian target itu semuanya itu ada kalkulasinya. Nah, kita berharap saja dengan cukup waktu yang panjang untuk di Pelatda kali ini mampu mengoptimalkan semua potensi atlet kita sehingga pada saat kita menuju PON besok atau berlangsungnya PON besok itu di bulan September itu kita sudah betul-betul all out dan semua atlet kita dalam kondisi yang paling prima. Sehingga target yang tadi disampaikan Mas Adi itu betul-betul bisa tercapai. Itu. Apakah dari Pak Ketua sendiri, Pak Epri sendiri memotivasi supaya lebih atlet itu lebih percaya diri? Apa yang disampaikan kepada atlet memotivasi harus dapat emas? Mungkin ada embel-embelnya, dapat motor 1 ewang. Kalau ngomongin mengenai itu adalah sebagai spirit tambahan. Tapi yang selalu kita sampaikan kepada mereka pada saat kita atau Anda semua atau adik-adik semua itu mendapatkan medali, maka adik-adik itu adalah sebagai pejuang daerahnya masing-masing. Adik ini adalah sebagai pahlawan untuk provinsinya masing-masing. Khususnya di Jawa Barat, maka adik-adik atlet ini akan menjadi pahlawan untuk provinsi Jawa Barat. Nah, untuk menjadi pahlawan itu tidak harus berperang di dalam medan perang begitu ya, bisa juga berperang dalam medan olahraga. Nah, makanya saya memberikan spirit bahwa kalian ini adalah pahlawan olahraga untuk provinsi Jawa Barat. Maka dari itu target yang kita targetkan harus dikejar seoptimal mungkin begitu. Nah, itu adalah menjadi salah satu spirit gitu Mas Adi. Di lain itu ya tentunya mereka juga menjadi kebanggaan lah gitu ya. Lagi-lagi saya juga ingin menyampaikan bahwa pada saat kita sudah berkecimpung dalam dunia olahraga, pada saat kita sudah masuk ke dalam dunia olahraga, semuanya tidak melulu harus diukur dalam bentuk material. Kadang moral ini juga bisa menjadi spirit utama sebetulnya, sehingga kita bisa jadi motivasi yang paling besar Mas Adi. Kalau kita hanya mementingkan atau memikirkan dari konteks material, maka kalau begitu yang tadi saya bilang sudah berkeluarga, materialnya tidak tersuplai, akhirnya itu akan menjadi demotivasi. Demotivasi akhirnya prestasinya tidak akan optimal. Saya harap tidak hanya di bola basket, ya semua atlet khususnya Jawa Barat, ya
material ini tidak dijadikan sebagai tolok ukur prestasi kita. Saya harap begitu, Pak. Iya. Gitu. Saya nggak konsen nih pada pagi hari ini. Pak Every ini kan Ketua Perbasi Jawa Barat. Iya. Tapi kok bajunya itu Perbakin? Iya, jadi begini. Saya bahkan tadi pagi sempat ketemu sama Ketua Kormi, begitu ya. Jadi saya bilang bahwa dalam kita mengurus organisasi olahraga, organisasi apapun, saya tidak harus bisa bermain basket. Tapi paling tidak saya mengerti atau memahami dasar-dasar perbasketan. Karena dalam mengurus organisasi yang paling penting adalah kita memahami manajemennya. Kita mengerti rules yang ada di dalam organisasinya. Jadi siapapun itu, misalkan saya menggunakan baju Perbakin kayak gini. Saya hobinya menembak kebetulan gitu Pak Adi. Ya. Jadi orang yang hobi menembak bukan berarti orang itu tidak bisa masuk ke dalam organisasi olahraga yang lain. Karena saya bukan sebagai atletnya, melainkan saya adalah sebagai pengurusnya. Gitu. Jadi artinya ini bukan menjadi masalah. Karena menurut saya orang yang berkecimpung dalam dunia organisasi, khususnya olahraga, tidak harus dia pernah menjadi atlet, tidak harus dia pernah menjadi pelatih, tapi dia harus orang yang memahami organisasi, dia orang yang mengerti manajerial sehingga organisasi itu bisa termanage dengan baik. Begitu, Pak Adi. Ya, mungkin saya Pak Every ini bisa jadi atlet menembak juga ya? Ya, kalau nembak itu batasan usianya mungkin kalau usia saya masih bisa masuk sebagai atlet. Begitu. Tapi kalau bola basket untuk kategori PON mungkin usianya di 23. Kalau saya mau ngejar usia saya udah nggak masuk. Usia saya udah kepala 4 begitu ya. Jadi kalau saya misalkan nembak terus saya ternyata nembaknya bagus, bisa jadi satu hari saya bisa menjadi atlet menembak kan begitu. Jadi cross function itu tidak ada masalah menurut saya. Saya menjadi atlet tembak tapi ternyata di sisi lain saya mengurus organisasi olahraga yang lain. Harusnya tidak ada menjadi masalah. Yang paling penting adalah bagaimana kita bertanggung jawab dengan sebaik-baiknya terhadap apa yang sudah diamanatkan terhadap kita. Udah itu aja cukup menurut saya gitu. Baik sahabat olahraga, ini menarik juga ya kalau misalnya kita berbicara olahraga, apalagi kalau misalnya seperti Pak Everyanto ini ya, Ketua Perbasi Jawa Barat. Ya, dia sangat memahami, walaupun beliau bukan atlet, bukan pelatih, tapi berorganisasinya sangat paham ya. Jadi ya terbuktilah basket Jawa Barat waktu babak kualifikasi emas semua. Nah ini harus ada dicontoh ya. Dan nanti saya dengar-dengar nih Pak Every, cabur bola basket awalnya kan di Aceh ya? Betul. Di PON 21 ini ya September nanti. Tapi dengar-dengar katanya mau digeser ke Medan. Kendalanya apa sih? Ini memang masih menjadi isu, tapi ini juga masih belum ada kepastian karena sampai dengan hari ini belum pasti. Yang pertama memang kemarin saya sempat mendengar isu begini, karena di Aceh itu kan salah satu provinsi yang menegakkan syariat Islam, di mana salah satu yang di sana adalah bagi yang Muslim diwajibkan menggunakan hijab dan juga penutup aurat yang cukup begitu ya. Nah, saya khawatir memang ada beberapa, salah satu contohnya tidak semua atlet kita yang Muslim ini menggunakan hijab. Nah, sehingga ini bisa menjadi potensi bahwa tidak bisa digelar di Aceh, begitu. Nah, tapi dinamikanya seperti apa, ini kita masih menunggu waktu lagi, kan kita masih ada waktu kurang lebih 7 bulan Pak Adi. Jadi mudah-mudahan dalam waktu 7 bulan ini sudah ada kepastian. Tapi sebetulnya secara prinsip dimanapun digelarnya kita siap. Tapi kami berharap ini digelarnya tidak di 2 tempat. Begitu. Mudah-mudahan kalau di Aceh maka putra putri akan tetap digelar di Aceh. Kalau memang ada di Sumut, putra putri juga tetap digelar di Sumut. Kenapa? Ini untuk menghindari adanya pembengkakan biaya, gitu. Karena tahu sendiri kita harus mengoptimalisasi anggaran yang sudah disetujui begitu ya. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang merasa tidak tersupport seperti tadi yang kita sudah bicarakan di awal Pak Adi, begitu. Baik. Ya luar biasa ya. Mudah-mudahan ya satu ini aja ya, satu venue. Satu venue aja. Jangan dipisah-pisah. Memang
cost-nya juga, dan juga mungkin ini pemantaunya juga agak ribet juga ya. Betul. Ya, terbagi 2. Betul. Ya. Dan ini udah sangat yakin ya, Pak Efri ya, 4 medali emas ya. Insya Allah, mudah-mudahan dengan semua kerja keras para official dan atlet, lalu juga doa dari seluruh wargi Jawa Barat, maka basket Jawa Barat kita bisa memberikan hasil yang paling baik untuk Jawa Barat. Begitu Mas Adi. Jadi selama pelatih ini udah aman-aman aja. Insya Allah aman. Ada masalah Mamin aman ya. Aman. Nah, semuanya aman. Ya itulah. Ya semoga saja aman seterusnya dan meraih target yang dicanangkan oleh KONI Jawa Barat juga ya, 4 medali emas ini sebagai sejarah. Seandainya nanti tercapai 4 medali emas di bola basket 3x3 dan 5-on-5. Ya ini catat ya, ini salah satu sejarah apabila Jawa Barat mendapatkan 4 medali emas di PON. Harapan Pak Ketua sendiri nih gimana? Iya, harapan saya tentunya para official dan atlet tetap menjaga kondisi yang paling prima sampai PON digelar. Lalu harapan saya terhadap KONI, saya berharap bahwa KONI selalu mendukung secara penuh terhadap para atlet dan juga para cabur yang ada di sana. Lalu yang ketiga, harapan saya ya tentunya apa yang sudah kita cita-citakan, apa yang sudah kita targetkan bisa tercapai dan disupport oleh warga Jawa Barat serta mendapatkan ridho lah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira begitu Mas Adi. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak Adi. Ya, terima kasih. Baik sahabat olahraga dimanapun Anda berada, perbincangan kami ya singkat tapi padat jelas. Mudah-mudahan Jawa Barat bisa hat-trick ya, juara di PON 21 yang akan berlangsung pada bulan September ya di Aceh dan di Sumut. Adeli pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga.